Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kalian sangat indah, terdengar sampai getarannya mengguncang hati kakak. Ya, insya Allah hati orang beriman saling bertahu dan merasakan satu sama lain pengaruhnya. Baik, untuk lebih menggetarkan hati kita dan menggugah semangat kita bersama, kakak akan ulang dengan salam anak Palestina ya. Masih ingat? Antusias, greget, gempita ya. Jawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda, ayah, dan anak-anaknya berlomba. Siapa yang paling semangat? Yang paling semangat saya doakan Allah kuatkan imannya, Allah kayakan amal ibadah keislamannya, kemudian dijaga kesehatannya, dan diberikan umur yang panjang. Meskipun sudah meninggal, tapi umurnya panjang, artinya amal-amal kebaikannya terus menyusul nilai pahala kebaikannya. Itu namanya hidup yang berkah dan hidup yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak semuanya ketika wafat pun oleh Allah diberi gelar yaitu radhiyallahu anhum, termasuk orang yang Allah ridhoi, Allah cintai, dan Allah sayangi. Kalau disayang orang tua, seneng banget. Disayangi oleh kakek nenek, bahagia selalu. Diterima teman-teman, kita merasa nyaman, penuh syukur. Apalagi Allah yang meridhoi kita, mencintai kita, dan memuliakan kita sepanjang hidup sampai nanti di surga loka. Wow, Masya Allah. Itu yang kita cari teman-teman semuanya. Ya, oke, amin ya rabbal alamin. Bilang amin dong. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan buat kita semuanya banyak nikmat karunia yang kita minta ataupun enggak kita minta. Allah pengasih penyayang. Kemudian yang kita sadari atau enggak kita sadari, Allah masih gerakkan jantung kita. Kemudian darahnya mengalir kembali kepada jantung kembali. Kemudian nafasnya kita tarik. Kemudian berputar di paru-paru, diedarkan ke seluruh bagian tubuh kita ya. Dan itu semua adalah hadiah Allah yang gratis Allah berikan tanpa kita sadari. Sayangnya kita lupa bersyukur kan. Karena itu kita minta pada Allah agar kita senantiasa diilhamkan oleh beliau untuk memiliki jiwa, perasaan, kemudian perasaan apa itu? Syukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan kemudian agar kita digolongkan min ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan kami sebagai orang-orang yang soleh. Impian banget tuh jadi orang soleh. Impian sekali orang soleh, disayang Allah, diperhatikan, dan kemudian senantiasa disayangi oleh beliau. Ya. Segala puji ya Allah, bagimu segala puji, tiada sembahan selain Engkau, Tuhan yang maha besar. Ku sujudkan wajah kami bagimu Sang Maha Agung, atas karunia nikmat-Mu segala puji hanya bagimu. Adik-adik pasti pakai masker kan? Ya? Cuci tangan kan?
Jangan lengah, jangan lalai lo ya. Kita pakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Orang yang memakai masker pertanda ia menyayangi dirinya sendiri. Bersyukur atas nikmat Allah berupa nikmat sehat, lalu menyayangi dirinya, jangan sampai kena dengan wabah penyakit yang ada, ya. Kalau menyayangi diri sendiri, artinya dia juga menyayangi keluarganya. Jangan sampai keluarganya tertular. Siapa tahu kita nggak kerasa sebagai pembawa virus itu. Menyayangi keluarganya, teman-temannya, keluarga besarnya, dan lingkungan sekitarnya. Artinya, kau menyelamatkan diri sendiri, kau juga menyelamatkan teman-temannya, kau menyelamatkan teman-teman keluarga kamu sendiri, kau menyelamatkan lingkungan sekitar. Siapa yang menyelamatkan satu jiwa saja, di antaranya dari wabah ini, ya, pandemi corona ini, maka ia seperti menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Pakai masker loh ya, jangan malas-malas. Kendati pun di rumah, karena kita punya titik lengah dan titik lemah. Apa itu? Makanya kan diperintahkan untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Apalagi coba? Menjaga jarak, kemudian menghindari bepergian atau mobilitas berpindah ke tempat yang lain, apalagi menghadiri kerumunan. Titik lemahnya di mana? Misalnya merasa aman nih, merasa nyaman nih, makan bareng-bareng ya, jajan di warung makan. Ada warung baru tuh, resto baru tuh, kafe baru tuh, kita ke sana sekeluarga. Titik lemah tuh. Nanti banyak akan mudah dikenai virus. Apalagi ya, nge-mall. Suka nge-mall, jalan-jalan shopping gitu ya, karena boring di rumah, bosan di rumah. Bosan. Malas aku. Ikut shopping. Ke mall, kemudian nggak taunya apes kena deh hari itu. Apalagi ikut rapat, resepsi, dan acara lain-lainnya. Tetap jaga kesehatan kita, selamatkan dirimu, artinya selamatkan keluargamu, selamatkan orang sekitar kita, maka Allah akan menganggap insya Allah sebagai kalian menyelamatkan umat Islam, umat manusia seluruhnya. Nah, alhamdulillah masih sehat, bisa ketemu dengan guru kan. Meskipun kangen, caranya bagaimana? Belajar di rumah, pakai Zoom, Google Meet ya, pakai MS Team dan lain-lainnya. Teman-teman, syukuri keadaan yang ada. Allah akan ganti dengan keadaan yang lebih baik. Ingat tidak? Dulu Kak Bimo pernah bercerita kan? Suatu hari kakak mendapat kesempatan berkunjung ke TK kalian. Di mana? Itu loh, yang di Palestina, di Gaza, ya kan? Masih ingat? Ketika Kak mendongeng, kakak Bimo bercerita ya, menirukan suara helikopter tuh loh, ya kan? Ingat nggak? Tiba-tiba ada 4 anak menangis keras, 1 histeris. Kenapa? Takut. Karena mereka baru sebulan yang lalu diserang oleh tentara-tentara yang melockdown mereka sudah lebih dari 10 tahun. Sekarang mereka terlockdown dan dalam keadaan musim kering, musim dingin selama sudah 15 tahun. Sekarang pada puncak musim dingin. Mereka berjuang untuk hidup, bukan hanya diserang oleh orang-orang Israel, tapi diserang dari segala arah, atas, bawah, kiri, kanan oleh musim dingin yang sangat mencekam. Nah, teman-teman semuanya, kakak pernah cerita, kita punya TK namanya Bintang Quran, Najmul Quran namanya. Yang waktu itu ada anak nangis, ya kan, karena mendengar suara helikopter saya, katanya mirip sekali. Kebetulan pakai sound system yang bagus, ya. Mereka khusus memuliakan tamu Indonesia, mencarikan sound yang bagus, diada-adakan ya, diusahakan betul demi menerima tamu, di antaranya Kak Bimo yang merupakan wakil kalian, wakil para guru di Indonesia, wakil pendidik PAUD kan, untuk apa? Untuk menyampaikan hiburan pada mereka, sekaligus titipan sumbangan semuanya kita berikan pada mereka. Nah, mereka nangis karena trauma mendengarkan helikopter yang menyerang, karena mirip sekali.
Lalu saya tanya siapa yang pengen jadi dokter? Hanya 2-3 anak yang angkat tangan. Jadi menteri, nggak ada yang angkat tangan. Jadi presiden, nggak ada yang angkat tangan. Tapi ketika kakak bertanya siapa yang pengen mati syahid, 130-an anak itu angkat tangan mengatakan, anak! Saya! Nah, kemudian saya tanya lagi, siapa yang pengen mati syahid duluan? Tentu mereka berpikir mati syahid, memperjuangkan Masjidil Aqsa, kemudian dalam keadaan sudah menghafal Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Mereka lebih gigih lagi. Siapa yang pengen mati duluan? Saya! Karena bagi mereka mati itu adalah saat mendapatkan hadiah dari Allah, dijemput oleh para malaikat. Orang lihatnya kasihan, badannya terkena bom, tertembak. Tapi mereka tahu hakikatnya mereka akan dimuliakan, memasuki alam kehidupan yang baru di perjalanan menuju surga nanti. Masya Allah. Teman-teman semuanya, kalau kalian mengalami susah dikarenakan pandemi COVID ini, mereka juga ngalami. Kalau guru-guru di sini susah mengajar, rindu tak terlihat pada anak-anaknya, guru-guru di sana juga demikian. Kalau kalian COVID ini susah rezeki orang tuanya, di sana berlipat lebih susah lagi. Karena bantuan-bantuan pada mereka sangat berkurang. Dan kemudian sekolah kita ini terancam berhenti dikarenakan bantuan-bantuan dari kita terhenti dikarenakan COVID ini. Jangan lupakan mereka ya, yang sekarang dicekam oleh musim dingin yang amat mencekik. Tinggal di tenda-tenda, serangan masih datang dari orang-orang yang menjah mereka ya. Kemudian COVID melanda kota itu dan banyak yang dikorbankan karena COVID ini pula. Kita doakan, jangan lupakan mereka. Yang penting sepanjang kita pikirkan mereka, kita sisihkan bantuan buat mereka. Uang jajan tugasnya masih ingat? Ya. Yuk kita ulang ya. Uang jajan tugasnya dari kalian sisihkan. Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi. Yang paling penting adalah Allah akan menolong hambanya sepanjang mereka masih mau menolong hamba saudara-saudaranya semuslim. Apalagi yang paling menderita. Siapa mereka yang menderita? Yang ada di Palestina sana. Ya, nanti Allah akan tanya, "Tsumma las'aluna yauma idzin ainain." Allah akan tanya pada orang tua kalian, pada kalian, rezeki yang sudah kami berikan pada kalian, diapain? Disalurkan nggak pada yang menderita, yang yatim tuh? Nah, ini sebagai bagian ingatan kita semuanya. Jangan lupakan mereka ya. Sekarang saatnya Kak Bimo akan berbagi kisah ya. Cerita apa kali ini? Ceritanya adalah tentang pohon iblis. Wah, serem banget ya ini ya. Dongengnya tentang iblis, tentang setan. Emang ada setan? Ya ada. Allah memang ciptakan mereka lebih dulu dari kita. Loh, ini nakut-nakutin gak Kak Bimo? Enggak, kita gak nakut-nakutin, malah ngajak berani. Ya, ngajak berani. Nanti kita kalau ada yang ngeganggu kita pukulin aja ya, kayak tokoh-tokoh yang kakak sampaikan berikut ini. Islam begitu. Nabi juga pernah menangkap jin. Kemudian Umar bin Khattab pernah menggetok kepala setan, lari ketakutan. Abu Hurairah pernah menangkap ya setan juga. Siapa lagi? Khalid bin Walid, keren. Ada kisahnya nanti ya sebagai bandingan. Kapan nih kita mulai, Kak Bimo? Sabar, ada urutannya. Baiklah kawan-kawan semuanya, cerita ini kita mulai dari kehidupan seorang abid. Abid itu apa sih? Abid itu ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali untuk liya'budun, menyembah Allah. Bentuknya ibadah. Orang yang ibadah namanya apa? Abid ibadah. Nah, teman-teman semuanya, Allah juga berfirman nih, ya. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Sesungguhnya aku Allah, tidak Tuhan selain aku. Wa aqimi sholah, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Kita bilangnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang yang ikhlas tauhidnya, ikhlas keimanannya untuk Allah saja. Abid ini adalah di kalangan Bani Israel. Bani Israel yang masih baik waktu itu karena pengikut Nabi Musa melaksanakan kitab Taurat. Kalau Bani Israel sekarang ya jahat sekali ya. Mereka menjajah negeri Islam yang bernama Palestina ya. Nah, dulu ada yang taat, tapi juga banyak yang buruk. Nah, sekarang kebanyakan buruk semuanya. Dan menjadi satu-satunya penjajahan yang di dunia ini masih ada adalah di Palestina, dijajah oleh orang Israel ya. Kawan-kawan semuanya, abid ini sebutnya abid ya, namanya kakak nggak menemukan dalam bacaan yang kakak pelajari. Abid ini tiap hari dia ibadah, pagi, sore, siang, malam, amal seharian juga merupakan ibadah karena diniati untuk menyembah Tuhan semesta alam, yaitu Allah saja. Nah, ketika ia di rumah sedang beribadah, ya, tiba-tiba tergopoh-gopoh datang orang mendekat. Serombongan orang ini mendekat kepada abid yang ibadah tadi. Dia melapor, Tuan Guru, Tuan Guru. Iya, siapa kalian? Tuan Guru, aku melapor. Aku yang sering ikut di majelismu untuk mendapatkan ilmu darimu. Untuk apa? Aku melapor sesuatu. Kira-kira lapor apa ini? Ya. Ternyata silakan masuk. Ternyata orang-orang tadi melaporkan melihat di sebuah kampung ada sekelompok orang yang sedang meminta beribadah kepada ghairullah selain Allah. Mereka menyembah sebuah pohon. Pohon disembah. Masya Allah. Pohon disembah. Pohon itu tumbuh dari bibit, tunas, kemudian makin besar. Ya, benda yang tumbuh, kemudian membutuhkan air, membutuhkan angin, membutuhkan sinar, itu disembah. Makhluk kok disembah ya. Nah, orang-orang ini aneh. Karena hatinya buruk, pikirannya tidak cerdas, maka ia menyembah sesuatu yang sebenarnya makhluk, bukan penciptanya. Kan? Kemudian abid berkata, apa benar ada sekelompok orang yang menyembah pohon? Hati seorang hamba kemudian menjadi tergugah. Tergugah apa? Tergugah untuk memberantas kebatilan. Batil apa ya? Keburukan, kejahatan, kesalahan hidup ini. Orang kalau salah keyakinannya, nanti salah cara berpikirnya. Salah cara berpikirnya, salah perbuatannya. Jadi sebuah kehidupan yang buruk, yang jahiliyah, yang bohong, yang bodoh. Pola pikirnya salah, perilaku atau pola tidaknya salah. Apalagi nanti akhlak atau adabnya, tata keramanya. Pasti rusaklah masyarakat di sana. Baik, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan ke tempat itu untuk menyelesaikan masalah ini tuntas sampai ke akar-akarnya. Akar pohon kali ya. Jempol. Ada orang yang beriman, dia tidak rela Tuhan yang disembahnya kemudian disyirikkan oleh manusia dengan cara menyembah makhluk. Musyrik adalah dosa yang terbesar dan tidak diampuni Allah Ta'ala ya, kecuali kalau ia bertaubat sebelum meninggal, kemudian dia bertaubat, insya Allah kembali bertauhid, maka dia akan diampuni. Tapi kalau meninggal ia belum berubah, masih syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya dosanya. Khalidina fiha abada. Di mana tuh? Dalam neraka, abadi dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dosa paling besar. Ya. Terus bagaimana?
Hati-hati, mereka banyak, orangnya mungkin kuat-kuat. Kau akan ada perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berangkat akan kutumpas keyakinan itu. Wah, hell. Kakak ilustrasikan naik kuda ya. Apakah kuda betul kesananya? Kakak nggak tahu juga sih. Gambaran aja ya. Si Abid itu ke tempat di mana peristiwa kemusyrikan terjadi. Ini kemungkaran terbesar, yaitu adalah kemusyrikan. Di pinggangnya terselip sebuah kapak. Jangan bayangkan kayak Wiro Sableng ya, rambutnya panjang, bajunya putih, ada tato di sini 212, apalagi tatonya LOL. Unyu banget nih. Kemudian dia menggunakan kapaknya di tengah jalan nih, di tengah jalan ada peristiwa. Seorang kakek-kakek ya menghadang perjalanannya. Berhenti anak muda, berhenti. Anak muda tadi, dia turun di kudanya ya, kemudian dia berbicara dengan kakek yang menghadang tadi. Ada pakai kau menghentikan langkahku. Mau kemana kau nak? Sepertinya engkau terburu-buru. Dari wajahmu kulihat engkau sangat marah. Ada apa? Apa yang buat murka nak? Aku mendengar laporan bahwa di desa itu ada sekelompok orang yang menyembah sebuah pohon besar. Aku khawatir keyakinan mereka nanti akan menyebar ke orang-orang yang lain, sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat ghadab, murka. Lan Allah, ini bahaya. Sudahlah. Uruslah dirimu sendiri, nak, kata orang tadi. Maksudnya, itu urusan mereka. Kau jangan ngerecokin apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Udah, kau ibadah saja di tempatmu sendiri, di tempat ibadahmu atau di rumahmu, dan gak usah pedulikan mereka. Tenggang rasalah, toleransilah dengan orang-orang itu. Mereka punya keyakinan, tapi ini menyalahi hukum Tuhan. Kebenaran tidak boleh dinodai oleh kebatilan, kemusyrikan seperti itu. Udah anak, jangan lakukan. Nanti kau akan ada bahaya. Baik, Kek. Saya akan tetap pada benderanku, akan kutumbangkan pohon itu. Hiya, hena, aduh, anak ini pandai sekali. Rupanya kakek tua tadi adalah iblis, teman-teman. Iblis yang hendak membuat sang pemuda ahli ibadah tadi, Abid itu, terhenti dari melaksanakan tugas berjuang nahi mungkar, bahkan berjihad menghancurkan berhala berupa pohon yang disembah. Tuh, ya kan? Resikonya ketika nahi mungkar, menghilangkan kemungkaran, ya, perbuatan yang merusak masyarakat itu banyak tantangannya. Banyak orang yang mencegahnya. Sok suci kau. Udah, urus saja dirimu sendiri. Tapi dia masih kokoh imannya. Ia masih kuat semangatnya. Ia akan labrak pohon itu. Dan orang-orang yang di sekitarnya akan ia sadarkan dengan usaha menumbangkan pohon besar itu. Ingat kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sendirian tuh ya, menghancurkan berhala-berhala, sampai orang-orang yang menyembah Namrud menyebutnya sebagai apa? Sebagai apa? Ekstremis nih. Ibrahim, apa namanya, anarkis. Apa sama sekarang ya? Merusak lingkungannya sekitar kita yang sudah bagus. Itu dianggap bagus. Nah, itu adalah induk dari semua dosa, ya. Apa itu? Kemusyrikan. Terbesarnya dosa kalau umul khaba'ith namanya khomer, ya. Induk segala maksiat khomer. Tapi kalau nih, terbesar dosa itu, sehebat-hebat dosa adalah syirik pada Allah. Kembali,
Ibrahim pernah dapat tantangan juga. Tapi ini agak beda kisahnya ya. Ibrahim ditangkap kemudian dihukum, kokoh hatinya. Allah tolong dari kobaran api. Ini agak berbeda. Ketika sampai di tempat itu, wah tiba-tiba muncullah makhluk yang tinggi besar, kemudian menghadang anak muda tadi. Orang-orang di sekitar tempat itu sudah lari ketakutan. Ada orang datang dengan membawa kapak, diayun-ayunkan, siap ditebaskan pada pohon tadi. Pohonnya dianggap Tuhan, mereka kabur. Lari menyelamatkan diri. Kemudian muncullah di depan pohon itu sesosok makhluk yang jelek pokoknya ya. Jelek lahir batin. Dia sebenarnya jin yang kemudian menyerupakan diri menjadi makhluk yang menakutkan. Jin itu makhluk lemah, tapi kadang-kadang gayanya sih, belagunya sih, dia tampil kayak makhluk yang menakutkan, yang bikin kita kabur, keder gitu ya. Padahal mereka makhluk lemah ya. Allah tolong kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allah lindungi kita karena keimanan yang kita miliki. Insyaallah. Apa yang akan kau lakukan, hai anak muda? Udah ngeri belum? Jelek belum wajahnya ya? Nah ternyata ngeri juga Kak Imo ya. Sudah hitam ngeri lagi kan? Terima kasih bilang iya tuh. Nah kawan-kawan semuanya, ternyata iblis mengatakan, Kau boleh menghancurkan pohon ini, tapi lawan aku dulu. Ayo kau berani majulah. keimanan yang sangat kuat itu menjadikan sang abid meloncat dan menerjang makhluk besar yang menghadangnya untuk menghancurkan pohon terlaknat itu. Hiat! Pukulan dilayangkan, tendangan ia arahkan kepada tubuh makhluk tadi, saling pukul, saling banting, saling tendang, saling sikut, kemudian saling ngemiting ya, saling ngembanting. Kena perutnya, kena rahangnya, dan singkat kata dengan mudah sang abid dapat mengalahkan setan atau jin yang menjelma menjadi makhluk mengerikan lagi jelek itu. Jangan lepaskan aku, Kemudian dengan kapak di tangan semakin bergemetarlah makhluk tadi. Makhluknya gede, besar, menakutkan, mewek. Tapi, sebentar. Kau boleh tumbangkan pohon itu, tapi dengarkan aku dulu. Apa yang kau katakan? Sudahlah, kau tidak usah capek-capek menghancurkan pohon itu. Lama-lama orang juga berpikir akan tinggalkan pohon ini semuanya. Ini aja deh, bagaimana seandainya aku tinggalkan tempat ini, aku akan meninggalkan pohon itu, tapi kamu gak usah menebangnya. Terus? Setiap hari, setiap bangun tidur, kau akan temukan 2 koin emas, 2 dinar, uang 2 dinar di bawah bantal tidurmu. Bagaimana? Sebagai tanda minta maafku ya, gak usah tebang, tapi jangan tebang ya, biarlah mereka sadar dengan sendirinya. Maka sang abid ini mendapatkan tawaran dari setan, kemudian ia berpikir, seandainya aku tidak bekerja, aku bisa beribadah dengan nikmat, tapi keluargaku dalam keadaan kekurangan, wah, aku juga akan dicibir. Sedang itu mereka lah tanggung jawabku untuk mendapatkan nikmatnya kehidupan, merasakan makan, minum, berpakaian, tinggal dengan layak. Nanti aku dituduh karena ibadahnya kuat, jadi lupa dengan tanggung jawab. Bagaimana ya? Sudah, yang penting aku tidak teruskan kebiasaanku di sini, tidak akan disembah lagi ya. Yang penting itu kan, tapi jangan potong pohonnya ya. Bagaimana? Mau dong. Rayuan itu bertubi-tubi masuk di kepala, masuk akal. Tawaran itu di akal kepala si abid. Baiklah kalau begitu, janji kau tidak akan mengulang lagi membuat masyarakat menyembahmu di sini? Iya, janji.
Dan janji pula kau akan berikan 2 dinar setiap pagi di bawah bantal tidurku. Iya deh. Ternyata antara kemungkaran dengan kebaikan terjadi kolusi namanya ya, pembicaraan, saling membiarkan, saling tahu sama tahu, yang penting sama-sama untung begitu. Dengan pelaku kebaikan membiarkan pelaku kemungkaran tetap melaksanakan aksi buruknya. Baiklah, aku akan pulang. Nah gitulah, kita kan CS. Yuk kita pulang. Masing-masing pulang. Sang Abid kemudian pulang ke rumah dengan badan cukup lelah. Habis berantem kan dan jalan jauh. Bagaimana? Insya Allah akan selesai masalahnya dan tidak akan lagi yang menyembah pohon tadi. Terima kasih. Orang-orang beriman yang menyukai dirinya kemudian memberikan ucapan terima kasih dan selamat. Nah, kawan-kawan semuanya, pagi tiba. Sang Abid kemudian setelah semalam ia beribadah malam, ketika setelah saya ibadah ia tertidur, kemudian dia bangun pagi membuka bantalnya atau kasurnya, benar loh, wow, ada uang emas, uang dinar, 2 keping lagi. 1 dinar berapa sekarang ya? Kakak tidak begitu hafal ya, kira-kira 2,5 juta lah ya. Nah, 5 juta. Uang emas, uang emas nih, uang emas. Hari ini aku mendapatkan uang yang akan membuat keluargaku kenyang makannya. Terima kasih ya Allah atas rezeki ini. Ucap terima kasih atas Allah berikan anugerah berupa rezeki haram hasil kolusi dengan setan, ya, disogok oleh iblis, oleh setan untuk membiarkan kemusyrikan. Ia berikan kepada keluarganya, berharap besok akan mendapatkan kembali. Kalau 5 hari menjadi 10 keping emas. Kalau kemudian 1 bulan 60 uang emas. Wah, tajir dong. Kaya banget orang itu. Dia berpikir akan kaya raya tanpa bekerja dan ia fokus hanya hidupnya untuk ibadah saja. Ia merasa sebagai anugerah Tuhan. Tapi pada hari kedua, saat ia bangun, ia tidak menemukan uang emas itu, 2 keping uang emas tadi. Mana uang emasnya? Dibuka bantalnya, dicopot sarung bantalnya, kemudian kasurnya, di selimut-selimutnya dicari, tidak ada. Ia nggak menemukan uang sogokan dari setan tadi. Ia marah, kepalanya blukutuk, rambutnya tegak ke atas, hidungnya, telinganya, keluar asap kali ya. Kemudian jantungnya berdegup keras, marah, matanya merah, wajahnya pun juga merah ya. Kemudian dia bergegas dengan kendaraannya menuju ke kampung di mana ada pohon tadi. Tetapi rupanya pohon tadi tetap ada ritual, ada ibadah orang-orang menyembah dirinya. Sesaji, membakar sesuatu yang wangian mungkin ya. Kemudian mempersembahkan daging binatang atau sembelihan dan lain-lain. Laki-laki, perempuan di pohon tadi. Sebelum mendekati pohon, saya tanya keluar lagi. Ciluba, mau apa kau orang muda? Mau ke pohon itu ya? Aku akan tumbangkan pohon ini. Tidak bisa diganggu gugat. Baiklah, silakan kau tumbangkan pohon itu. Tapi kita berantem lagi. Ayo kita berantem. Ayo. Ya. Kali ini mereka bergumul, kemudian saling pukul, saling banting. Anehnya, pemuda ini merasa badannya melemah. Pukulan yang ia tujukan pada setan tadi, makhluk tadi, tidak banyak dirasakan. Tendangannya, bantingannya, kemudian akhirnya dia kelelahan dan kalah dengan mudah, ditaklukkan oleh setan.
Mau apa ayo, mau apa kamu ya? Ayo. Sangat hina hari itu dirinya. Terkapar, diinjak, dikalahkan oleh makhluk buruk rupa. Ya, jin yang buruk rupa itu. Aneh. Kemarin aku dapat kalahkan kau dengan mudah. Tapi kenapa sekarang kau mudah kalahkan aku? Makhluk buruk. Karena kamu kemarin datang ke tempat ini dengan imanmu yang menyala, dengan iman yang kokoh, hendak menghancurkan berhala itu, pohon itu. Tapi sekarang kau kesini karena marah bukan? Karena jatahmu dari 2 keping emas yang merupakan sokokanku, suap dari kuntumu, gak ada di bantalmu kan? Jadi sudah beda. Karena ikhlas dengan Allah, dengan karena kau menginginkan dan kau marah, akibat 2 keping uang emas tidak aku berikan. Aduh. Akhirnya pulanglah Abid itu dengan perasaan hancur, malu, dan merasa kalah dalam hidupnya. Gara-gara tidak ikhlas dalam menghancurkan kemungkaran. Begitu juga kakak-kakak kalian yang ada di Palestina, yang berjuang mereka dari Hamas dan pribadi yang lain, mereka ikhlas, semakin ikhlas mereka berjuang karena Allah, menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa dan negeri mereka Palestina. Semakin ikhlas mereka, kepungan, serangan, sedahsyat apapun dari musuh-musuh mereka dapat mereka kalahkan dengan izin Allah. Tapi ketika mereka seandainya berebut uang, berebut kekuasaan saja, pasti akan mudah dikalahkan. Tapi orang-orang yang istimewa, termasuk teman-teman kalian loh yang di TK Bintang Quran itu, mereka semua mendambakan jadi pejuang-pejuang yang mewakili kalian mempertahankan masjid kita, masjid suci ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem, Palestina, karena mereka ikhlas. Ini beda antara Bani Israel yang kakak tadi sebutin tadi, Abid ya, lain dengan zaman Rasulullah. Ada juga peristiwa semacam ini. Zaman Rasul ada sebuah kampung ya, di mana kampung itu ada 3 buah pohon. Oke ya, 3 buah pohon. Pohon tadi berjajar, saking besarnya, saking dikeramatkan orang, saking disembah oleh orang, diyakini sebagai tempat ibadah, maka pohon itu digabungkan menjadi sebuah rumah. Jadi rumah melingkupi 3 buah pohon. Jadi rumah gede, tengahnya ada pohon 3. Namanya pohon Uzza. Rasulullah bersabda, "Wahai Khalid bin Walid." Tahu Khalid bin Walid kan? Pahlawan Rasulullah, panglima perang ini ya. Panglima Rasul yang tidak pernah kalah dalam perangnya, ya. Khalid bin Walid Al-Quraisy, orang Quraisy. Khalid ini setelah pernah mengalahkan pasukan Romawi Bizantium, negara yang paling kuat di dunia, ya, pada perang Mu'tah. Kemudian pada tahun 630 Hijrah mengalahkan orang Romawi dalam perang tanpa korban. Di mana itu? Di Tabuk. Karena kalah perang Mu'tah, maka Romawi Bizantium, Raja Heraklius mau balas dendam nih. Di mana? Di Tabuk. Tapi mereka kaget karena umat Islam di musim panas pergerakan cepat dan sudah sampai Tabuk. Akhirnya mereka ngeper, takut, lari, kabur, meninggalkan kawasan tadi. Dan itu pertanda akan jatuhnya penjajahan mereka di Masjid Aqsa. Kemudian pada masa Umar, ya, Khalid mengantarkan Umar dengan kemenangannya membuka Masjidil Aqsa kota Yerusalem. Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman semuanya, Khalid kemudian datang ke tempat itu, ya. Ia berjumpa dengan makhluk yang jelek, mengerikan, besar ya. Perempuan, rambutnya diurai sampai tanah. Namanya Uzza, jin Uzza namanya. Maka Uzza yang menghalangi Khalid tadi berkelahi dengan Khalid, berkelahi. Kemudian dapat dikalahkan, dapat dibunuh. Khalid pulang melapor Rasulullah. Ya Rasul, aku telah melaksanakan perintahmu.
ia sudah aku kalahkan, sudah aku bunuh. Kau belum melakukan apa-apa, wahai Khalid. Datanglah kembali, lihat keadaannya. Ternyata datang kembali ke sana, orang-orang masih menyembah pohon tadi. Pohon yang jadi diporak-porandakan, ternyata masih disembah. Muncul lagi Uzza. Wah, yang kedua ya. Maaf, cerita pertama tadi sebenarnya Khalid memporak-porandakan keadaan sana. Yang kedua, muncullah setan Uzza tadi. Dan kemudian dibunuhlah Uzza sehingga mati dan tidak menimbulkan keanehan yang mengakibatkan penyembahan di pohon kampung Uzza tadi. Rasul mengatakan kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Jadi kalau Khalid Walid keikhlasannya, ia dapat menumbangkan makhluk yang membuat orang menjadi salah dalam beribadah, dalam beriman, berkeyakinan. Kalau salah pilih tukang cukur, kecewa seminggu 2 minggu, ya, karena jelek potongannya, kita bisa ubah dengan cara yang lain. Kalau salah pilih makan, kecewa berhari-hari, perut sakit, nunggu sembuh. Salah pilih sekolah, pinternya gagal, nggak soleh-soleh, ya, karena salah pilih sekolah. Kalau salah pilih suami istri, ya, kecewanya bisa bertahun-tahun, seumur hidup juga bisa, ya. Tapi kalau salah keyakinan, kayak orang-orang penyembah pohon tadi, kecewanya sepanjang masa. Salah keyakinan, ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Ya, wa huwal akramul khasyirin. Orang yang mencari agama keyakinan selain Allah Islam, maka tidak akan diterima dan akan rugi di akhirat sepanjang masa. Nah, itulah kisah. Jadi, orang beriman punya kewajiban. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak perlu menerima tawaran untuk mengamankan kemungkaran, membiarkan kemungkaran dari orang-orang yang menjadi penyebab atau pelaku kemungkaran itu. Yakin Allah saja tujuan kita. Pasti Allah akan tolong dan kalahkan mereka semua. Seperti kisah Nabi Ibrahim, seperti kisah Nabi Nuh, dan seperti pula kisah dari Khalid bin Walid. Demikian kisah kami hari ini. Semoga mengingatkan kita kepada betapa kita harus menjaga keimanan, kesungguhan kita dalam berbuat karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Pasti Allah akan menolong kita. Dan jangan lupakan Khalid bin Walid, Nabi Muhammad SAW, Khattab yang telah berjuang menyembah Masjid Aqsa di Palestina, kemudian dijajah kembali, diperjuangkan lagi, dibebaskan Salahuddin Ayyubi, hingga 10 abad lamanya kita kelola secara merdeka, ya. Namun sayangnya sekarang kembali dijajah oleh para penjajah yang bengis, yaitu Israel dan konco-konconya. Pesan Kak Bimo di musim dingin sekarang ini yang mereka alami, jangan lupakan mereka. Jangan lupakan doakan mereka. Jangan lupakan kabarkan kepada mereka sampai kepada kawan-kawan, pada ayah bunda, kakak, adik, kakek, nenek. Ingatkan mereka. Jangan lupakan mereka karena mereka masih bertahan dengan keadaan pandemi seperti ini, ditambah serangan yang terus-menerus dan juga musim dingin yang sangat menggigit. Bahkan banyak mereka meregang nyawa diakibatkan karena dingin yang sangat amat mencekik itu, ya. Makan sangat kurang, air diracuni, rumah sakit, obat-obatannya juga sangat berkurang, dan bantuan-bantuan untuk hidup mereka dari seluruh dunia sangat berkurang drastis. Kenapa? Karena semuanya mengalami pandemi yang sama. Allah akan istimewakan siapa yang mengingat mereka dan menyempatkan di antara kekurangan yang ada, alladzina yunfikuna fis-sarai wa dara. Orang-orang yang dicintai Allah adalah diantaranya orang yang menafkahkan hartanya di saat fis-sarai wa dara, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sempit di masa pandemi ini kita berikan pada mereka tetap dengan penuh iman, insya Allah akan menjadi bagian dari asbab Allah cinta kita, mengampuni kita, menolong kita, hingga Allah memberikan balasan terbaik bagi kita semuanya. Oke? Tetap bersyukur, jaga kesehatan, dan sayangi seluruh
keluarga, masyarakat, dan saudara muslim kita di mana saja berada, khususnya di kota Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.